Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sama Miss Rizda Azizah. Belajarnya dari rumah masing-masing, masih di rumah masing-masing karena keadaannya belum membaik. Kita doakan semoga keadaan cepat pulih kembali. Terus kita bisa sama-sama belajar di sekolah lagi. Nah, kali ini Miss Rizda akan menjelaskan pelajaran IPS tentang pengalaman diri. Apakah itu pengalaman diri? Nanti silakan teman-teman lihat videonya ya. Cuman sebelum memulai aktivitas, dibiasakan untuk membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi teman-teman, pengalaman diri itu adalah peristiwa yang pernah dialami, berarti yang pernah dilakukan atau yang pernah kalian rasakan. Nah, dari pengalaman diri ini, setiap orang mempunyai pengalaman diri yang berbeda-beda. Contohnya, misalnya kayak Miss Rizda pernah mempunyai pengalaman diri seperti kehujanan waktu lagi di atas motor. Nah, mungkin tidak semua dari teman-teman pernah mengalami hal seperti itu, atau mungkin ada yang pernah mengalami juga, berarti pengalaman kita sama. Selanjutnya, pengalaman diri itu dibagi jadi 3. Nah, ini berdasarkan dengan siapa kamu mengalaminya. Yang pertama, pengalaman diri sendiri, berarti kamu mengalaminya dengan diri kamu sendiri, berarti sendirian aja. Nah, terus yang kedua, pengalaman diri bersama keluarga, berarti kamu mengalami suatu kejadian ini bersama keluarga. Terus yang terakhir, pengalaman diri bersama teman. Nah, kalau yang tadi berarti bersama keluarga, kalau yang ini berarti bersama teman kamu. Miss Rizda akan memberikan contoh dari pengalaman diri sendiri. Yang pertama, itu ada pengalaman bermain hujan. Yang kedua, pengalaman terlambat kalian datang ke sekolah. Ketiga, cabut gigi. Yang keempat, jatuh dari sepeda. Yang kelima, itu dicakar kucing. Yang terakhir, mendapat juara. Itu yang barusan Miss Rizda jelaskan adalah contoh dari pengalaman diri sendiri. Berarti dari semuanya itu hanya kalian sendirian yang ngalamin, tanpa ada keluarga atau tanpa teman. Nah, contoh yang selanjutnya, Miss Rizda akan memberikan contoh dari pengalaman dengan keluarga selanjutnya. Yang pertama, pengalaman pulang kampung, itu otomatis kalian mengalaminya bersama dengan keluarga. Terus yang kedua, bermain bola bersama ayah. Ayah itu kan berarti termasuk keluarga ya. Yang ketiga, belajar mencuci piring bersama ibu. Bantu-bantu ibu lah. Terus yang ketiga, bermain dengan kakak atau adik. Di sini mungkin ada yang punya kakak atau yang punya adik aja, atau yang dia tidak punya kakak atau tidak punya adik, itu disebutnya anak tunggal. Nah, biasanya kan tetap aja kalian pasti akan bermain dengan sepupu, biasanya sepupu atau saudara atau kakek atau nenek. Nah, terus yang terakhir, pengalaman, tadi udah bisa sebutin, pengalaman bermain dengan kakek dan nenek. Ya, terus ternyata ada lagi, satu lagi, itu bermain bersama sepupu. Nah, berarti kan yang tadi udah misalnya sebutkin semua tuh, kalau misalnya emang gak ada kakak, bisa sama adik. Kalau gak ada sama adik, berarti bisa sama kakek atau nenek. Kalau tidak, terus bisa juga kalian bermain dengan sepupu. Contoh yang selanjutnya, Miss Ria akan memberikan contoh pengalaman bersama teman. Ini kalau misalnya kalian pikirkan pengalaman bersama teman, biasanya banyak nih. Berarti pengalaman atau kejadian yang kalian lakukan ketika bersama teman. Bisa teman sekolah, bisa teman di rumah, bisa teman bermain di lingkungan rumah. Misalkan kayak di satu komplek gitu bareng-bareng. Nah, terus contohnya yang pertama, membersihkan halaman sekolah. Di sini udah ada yang pernah membersihkan halaman sekolahnya? Ada nggak? Biasanya kalau di kelas itu suka ada, bukan halaman sekolah sih, tapi lebih ke membersihkan kelas. Terus yang kedua, mengunjungi museum. Ada yang tahu museum itu apa? Museum itu tempat
barang-barang peninggalan dari zaman dahulu atau peninggalan barang-barang bersejarah. Jadi di situ nanti dia dikumpulin barang-barangnya, terus kamu bisa melihat-lihat untuk mengenang sejarahnya. Itu bisa dikunjungin bersama teman. Contoh yang selanjutnya, lomba 17 Agustus. Berarti dilakukannya ketika bulan Agustus pas 17. Terus jenguk teman yang sakit. Ketika ada salah satu dari teman kalian yang sakit, kalian menjenguk atau nengok biasanya kalau kata lainnya. Jadi menjenguk itu bisa jadi membuat temanmu menjadi pengen cepat-cepat sembuh biar bisa main lagi misalnya. Terus contoh yang terakhir itu berkebun. Berkebun bisa di rumah, bisa di sekolah bersama temanmu. Nah, dari semua contoh itu, berarti kan sudah menjelaskan dari 3 jenis contoh pengalaman berdasarkan dengan siapa kamu mengalaminya. Yang ada yang diri sendiri, ada yang dengan keluarga, terus ada yang dengan teman. Oke, jadi segini aja video dari Miss Rizda membahas tentang pengalaman diri. Kalau teman-teman masih ingin tahu lebih banyak lagi, teman-teman bisa baca buku IPS-nya. Baca-baca sendiri di rumah, pasti kalian sudah lancar kan bacanya. Nah, karena videonya sudah selesai, nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke teman-teman, semoga teman-teman semua sehat selalu di rumah. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, biar kita cepat-cepat bisa balik lagi belajar di sekolah. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.